Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma ya rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'an wa alhiqna bis salihin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang kita nikmati dalam kehidupan ini, dan alhamdulillah kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi kita Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Melanjutkan yaitu halaman 208 kalau tidak salah. Yaitu di paragraf yang kedua paling bawah. Wa ammal umur allati Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-imam Abu Hamid al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Wa ammal ulumu allati la yuhmadu minha illa miqdarun makhsusun. Fahiyal ulum allati awradnaha fil furudil kifayat. Fa inna fi kulli ilmin minha iktisaran wa huwa al-aqall wa iqtisadan huwa al-wasat wa istiqsa'un wal istiqsa'un wara'a dhalika al-iktisad la maradda lahu ila akhiril umur. Adapun ilmu-ilmu yang tidak dipuji darinya kecuali dalam kadar yang khusus. Fahiyal ulumul lati awradnaha fil furudil kifayat. Itulah yaitu ilmu-ilmu yang sudah kami kemukakan sebelumnya dalam ilmu-ilmu fardu kifayat. Jadi semua ilmu yang menuntutnya fardu kifayah, maka itu termasuk ilmu-ilmu yang dipuji dalam kadar yang khusus. Fa inna fi kulli ilmin, maka sesungguhnya dalam setiap ilmu itu di antaranya iktisaran, ada yang ringkas pendek dan itu yang minimal. Wa iktisadan, dan yang sederhana atau yang sedang. Wa iktisadan yang sedang. Wa huwal wasat, dan itu yang pertengahan. Wa istiqsa'un, dan yang mendalam. Yang mendalam di balik yang sedang tadi. La maradda lahu ila akhirul umur, dan tidak sampai dia sampai kepada akhir umur. Fakun ahada rajulain, imma mashghulan bi nafsika wa imma mutafarrigan li ghairika ba'da al-firagh min nafsika. Dan
hendaklah kamu menjadi salah satu dari dua orang. Ada kalanya sibuk dengan dirimu, dan ada kalanya engkau lapangkan untuk orang lain setelah engkau selesai dengan diri engkau, dari diri engkau. Wa iyyaka an tashtagila bima yuslihu ghairaka qabla islahi nafsika. Dan hendaklah jauhi untuk sibuk dengan apa yang memperbaiki orang lain sebelum memperbaiki diri engkau. Fa in kuntal mashghul bi nafsika fala tashtagil illa bil ilm. Ya, maka jika engkau sibuk dengan diri engkau, maka janganlah sibuk kecuali dengan ilmu. Allazi huwa fardun alaika, yang dia ilmu itu fardu wajib atas engkau. Sekadar apa yang diperlukan oleh keadaan engkau, atau sekadar yang dituntut oleh dalam hal engkau. Wa ma yata'allaqu minhu, dan yang semua yang terkait daripadanya dari amal-amal yang zahir. Apa amal zahir itu? Berupa belajar salat, belajar bersuci, dan puasa. Wa innamal ahammu allazi ahmalahu al-qul ilmu sifatil qalbi. Dan hanyalah yang terpenting yang dilalaikan oleh semua orang, yaitu ilmu sifat kalbu. Sifat kalbu. Wa ma yuhmadu minha, apa yang terpuji daripadanya, dari sifat-sifat kalbu itu, wa ma yuzammu, dan apa yang tercela. La yanfakku basharun anis sifatil mazmumati. Ya. Karena selalulah manusia itu tidak akan terlepas daripada sifat-sifat yang tercela. Mislul haras, seperti loba tamak, wal hasad, dan dengki, wal riya, wal kibru, dan sombong, dan ajub, wal ajbu, dan ta'ajub, dan ujub, ya. Wa akhwatuha, dan yang lain-lainnya seperti itu. Wa jami'u zalika muhlikat, dan semuanya itu menghancurkan. Wa ihmaluha minal wajibat, dan itu mengosongkannya daripada yang wajib-wajib. Ma'annal ishtighal bil a'mali zahirah, sementara sibuk dengan amal-amal yang zahir itu menyerupai sibuk dengan polesan lahir dari badan. Jadi obat keluar dari badan ketika sakit sakit kulit atau bisul, ya. Dan at-tahawun, dan meremehkan mengeluarkan materi penyakit itu dengan bedah atau bekam atau pencahar. Wahsywiyatul ulama yushiruna bil a'malil zahirah kama yushiru turuqiyah minal atibba bi tala'iz zahiril badan inda ta'azzi bil jarb. Dan kesukaan atau kegandrungan ulama yang menunjukkan amal-amal zahir itu, misalnya seperti atau contohnya atau perumpamaannya itu menunjukkan at-turuqiyah minal atibba, dokter-dokter keliling, tabib keliling, ya. Tabib keliling itu membawa tala'u zahiri, obat luar dari badan ketika sakit
kulit. Wa ulama'ul akhirah la yushiruna illa bitathhiril batin. Dan ulama akhirat itu tidak menunjukkan mereka, tidak mengarah mereka kecuali dengan mensucikan batin. Wa qat'i bawadis syarri wa bi ifsadi manabitiha, dan memutus materi-materi jahat dengan merusak tempat tumbuhnya dan mencabut tempat menanamnya dari kalbu. Wa innama faza'al aksaruna ila al-a'mali adh-dhahirah an tathhiril qulubi li suhulati a'malil jawarih wa istis'abi a'malil qulub. Hanyalah kecenderungan orang-orang banyak kepada amal-amal zahir saja daripada mensucikan kalbu, karena mudahnya amal-amal jawarih itu. Wastis'abi a'malil qulub, dan sulitnya amal-amal kalbu itu. Kama yafza'u ila tala'il zahir min man yastas'abu syarbal adwa al-murrah. Sebagaimana misalnya kecenderungan orang kepada obat lahir, ya, obat luar, dan orang yang sulit minum obat-obat yang pahit. Fala yazalu yata'abu fit tala, maka selalu dia lelah fit tala, dalam mengobat luar. Wa yuridu fil mawad wa yazidu fil mawad, dan bertambah-tambahlah materinya. Wa tata'afu bil amrad, dan berlipat-lipat gandalah penyakitnya. Dia sampai situ aja lah dulu. Jadi ini kalau penjelasan dari ilmu-ilmu yang dia terpuji, tapi ada ilmu itu yang perlunya sedikit, ya, yang minimal aja. Ada yang sedang, atau yang pertama, ada yang perlu mendalami, ya. Jadi diingatkan di sini tentang membenahi diri dulu. Jadi kalau kita belum beres diri kita, bereskan diri. Kalau sudah beres, baru ngurus orang lain. Ya, tuh. Jadi pilihlah antara dua. Apakah diri kita sudah beres, dan yang sudah beres, silakanlah mengurus orang lain atau memberikan ilmu kepada orang lain. Itu fakun ahadu rajulain. Fakun ahada rajulain. Maka jadilah engkau salah satu daripada dua itu. Jadi janganlah sibuk untuk mengurus atau memperbaiki orang lain sebelum memperbaiki dirimu. Nah, ini kata-kata hikmah yang diambil gitu. Jadi perhatikan diri kita dulu. Ya, setelah kita memperbaiki diri kita, barulah kita bisa memperbaiki orang lain. Dan kalau kamu sibuk menyibukkan diri, maka sibukkanlah dengan ilmu, menuntut ilmu. Ilmu yang wajib dituntut oleh setiap orang. Dan dari ilmu-ilmu zahir, ya, yang wajib menurut ilmu-ilmu fikih,
seperti belajar sholat, puasa, dan bersuci dan terus ya, ilmu-ilmu yang diperlukan. Tapi yang dilupakan, yang terlupakan dan yang terlalaikan adalah ilmu tentang sifat-sifat kalbu. Nah, apa yang terpuji dari hati kita, dari kalbu kita, dan apa yang tercela. Karena manusia itu tidak bisa lepas dari sifat-sifat yang tercela. Al-haras, yaitu loba, ya, lobo, tomak, sama artinya dengan tomak. Hasad, benci, ria, sombong, ujub, dan saudara-saudaranya. Ada semuanya itu. Nah, makanya perlu belajar tentang sifat-sifat kalbu. Kalau tidak belajar, kalau hanya kita belajar ilmu-ilmu zahir saja, itu samalah kita dengan mengobat penyakit dalam dengan mengoles obat luar. Mengabaikan bagaimana operasi yang perlu dioperasi harusnya dioperasi. Yang perlu di apa namanya? Di hijamah, dibekam. Arti yang di dalam itu penyakit yang ada di dalam itu dikeluarkan. Atau dengan pencahar. Pencahar itu apa ya? Peluntur. Ya, karena ada dulu peluntur. Karena sakitnya di dalam jadi luntur. Ya. Nah, sama dengan itu. Jadi kalau kita hanya belajar yang amal-amal zahir saja, dan samalah kita itu membiarkan penyakit dalam berkembang, atau mengobatnya bisa diobat dengan amal-amal zahir itu, tapi seperti obat luar saja. Ya. Jadi ulama-ulama yang itu yang hanya mengandalkan amal-amal zahir, yaitu mengajarkan amal-amal zahir dan mengamalkannya, itu sama dengan dokter keliling yang menawarkan obat-obat luar. Tidak ada obat dalam. Ya, tetapi ulama akhirat itu mereka selain dari amal-amal zahir, tapi mensucikan batin. Ya, memutus unsur-unsur jahat yang ada di dalam kalbu. Kemudian merusak tempat tumbuhnya atau membinasakan, menghapus tempat tumbuhnya dan tempat menanamnya dari kalbu. Nah. Kenapa kebanyakan orang itu hanya cenderung kepada amal zahir saja dan tidak terlalu peduli dengan mensucikan kalbu, karena amal zahir itu, amal-amal anggota itu mudah. Lisuhulati amalil jawari. Mudah amal-amal itu setelah dipelajari dan semua secara teknis sudah dikuasai, diamalkan, ya sudah. Wudu, salat, puasa, zakat, sudah tahu syarat dan rukunnya, dikerjakan, ya sudah, mudah. Tetapi untuk dan sulitnya amal-amal kalbu. Ya. Sama seperti sulitnya orang makan obat yang pahit, akhirnya hanya dioles di luar.
maka penyakitnya tidak kunjung sembuh, bahkan berlipat-lipat. Karena tidak sampai obatnya. Samalah seperti itu. Sulitnya. Ya. Betapa sulitnya kita salat. Saya seperti yang pernah saya sebut, udah lebih 70 tahun. Bersolat tuh kadang-kadang ya, seperti apa? Bisa kita bayangkan. Oh, nggak mau dia kalbu kita itu, hati kita itu konsentrasi. Jarum yang hilang ingat dalam salat. Begitu sulitnya. Nah, kadang-kadang ulama ya biarkan aja lah. Nah, nanti datang hidayah. Ya. Nah, di sini oleh sebab itulah ini pengantar untuk bagaimana kita melatih batin kita. Ya. Supaya dia bisa ditundukkan, menundukkan kalbu kita itu sulit. Menghilangkan riya wa sum'ah itu sulit. Menghilangkan takabur, kesombongan itu sulit. Walaupun kita tidak bermaksud, kadang-kadang timbul juga dia, muncul juga dia. Karena kalbu kita itu tidak terlatih dan tidak kuat melawannya. Ya, itulah yang diingatkan oleh Imam Ghazali pada Faqrah. Mudah-mudahan dapat kita paham. Ya. Kita orang awam ini, kebanyakan kita melakukan amalan-amalan tauhid. Tadi dikatakan amal tauhid itu ibarat dokter keliling yang mengobati nomor 2. Sekarang mungkin dokter kecantikan lah. Yang utama itu kan memang amal-amal batin tadi, membersihkan kalbu itu. Tapi syiar Islam ini kan dibangun melalui amal tauhid ini kebanyakan. Ini bagaimana kita harus Iya, tapi itu benar. Kalau tidak ada amal zahir, ya gimana pula? Itulah syariat. Syariat itu semua kan amal zahir. Yang kata Imam Malik itu, kalau syariat tanpa ilmu batin ini, dia akan gersang dia. Tapi ilmu batin sama syariat itu jadi zindik, ya, sesat. Jadi dipadukan. Itulah integrasi. Jadi itu yang saya sebut, kalau orang sudah menguasai ilmu batin, lalu tidak lagi mengerjakan syariat, sesat dia. Lah salat dalam diri aja lagi dia. Tidak lagi salat seperti kita. Imam Al-Ghazali itu penampilannya gagah, kainnya necis terus. Jadi tidak seperti dibayangkan orang, kalau orang orang sufi atau orang tasawuf itu kayaknya kumuh apa, tidak itu. Rata-rata mereka itu ya berpenampilannya bagus. Tapi ada juga yang mencapai makam waliullah,
yang tidak peduli dengan fisiknya. Ada juga. Bahkan filosof juga ada yang seperti itu. Al-Farabi misalnya. Al-Farabi itu filosof ya, tapi kayak pakaiannya kumal-kumal aja, seperti pengemis. Karena dia terkenal sekali sebagai filosof, karya-karyanya. Ya. Ya. Ya, itu konteksnya al-zahiru yadullu ala al-batin. Itu konteksnya ya lidah kita. Konteksnya lidah. Apa yang keluar dan juga muka. Jadi raut muka kita, lidah kita itu menunjukkan apa yang ada di dalam batin kita. Ya, jadi bukan maksudnya amal zahir. Ya. Amal zahir itu orang yang rajin beribadat, ya belum tentu kalbunya itu banyak yang rajin salat, tapi dia dengkinya juga meningkat-meningkat. Semakin salat dia, semakin dengki dia. Ada juga yang seperti itu. Nah, jadi al-zahiru yadullu alal batin itu konteksnya penampilan kita, raut wajah kita dan lidah kita, bicara kita. Ya. Itu yang maksud itu. Ya. Kalau orang yang berilmu itu mengatakan bahwa orang yang sombong adalah orang yang mengatakan orang yang sombong. Nah, itu orang yang sombong. Kalau dia sombong, kiranya dia ngapain kita. Itu urusan dia semua Allah. Ya, sombong kepada orang sombong boleh. Ya. Iya jangan. Ya, kalau nampak orang sombong, ya biar aja dia sombong. Urusan dia. Jangan pula sombong ini kamu sombong ya. Ya. Belum tentu dia sombong itu. Masalahnya bukan urusan dia masalahnya. Sombong itu dia gampang aja. Ya, ini masalah penyakit. Al-kibru itu, kesombongan itu penyakit dalam kalbu, penyakit batin. Bukan kita harus menuduh orang sombong. Di sini kalau tadi itu mengingatkan ada penyakit kalbu kita. Ya. Kristen kanan, kiri. Itu kebanyakan ibu-ibu. Itu sama lain di lidah, lain di hati. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita diingatkan dan ini gunanya untuk menilai-nilai diri kita sendiri. Sudah
dia seberapa atau di mana diri kita itu. Ya. Apakah termasuk yang masih sibuk dengan diri kita sendiri atau sudah bisa sibuk dengan orang lain. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.